Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Selesai? Mari kita lanjutkan jalan-jalan ke negara-negara tetangga Indonesia yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setelah pada minggu lalu kita jalan-jalan ke Laos, mari kita lanjutkan jalan-jalannya ke Myanmar. Myanmar. Sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Sebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Thailand. Dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, Bangladesh, dan India. Luas wilayah Myanmar 676.578 km persegi. Myanmar awalnya bernama Burma atau Birma. Pada tahun 1989, junta militer yang memerintah merubahnya menjadi Myanmar. Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari tahun 1948 dari jajahan Inggris. Nama Myanmar berasal dari kata Mya yang artinya jamrud atau mutiara. Negara ini dapat disebut dengan jamrud Asia. Ini adalah bendera Myanmar pada tahun 1974 sampai tahun 2010. Mirip dengan bendera Taiwan ya, tapi ini tidak sama ya. Nah, kemudian bendera Myanmar yang baru diperkenalkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2010. Ibu kota pertama Myanmar adalah Yangon. Pada tanggal 27 Maret 2006, ibu kota Myanmar pindah dari Yangon yang resminya Rangon ke Naypyidaw atau Naypyidaw, yang artinya adalah tempat kediaman raja. Ibu kota Myanmar, Naypyidaw, sistem pemerintahan, republik, kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, bahasa yang digunakan, yang resmi bahasa Burma, dan Inggris, lagu kebangsaan, Our Free Homeland, mata uang kyat. Pagoda Swedagon. Pemandangan paling menarik di Yangon adalah Pagoda Swedagon, salah satu tempat suci yang paling dikunjungi di Myanmar yang mempunyai 2.500 pagoda. Karenanya, Myanmar disebut negeri pagoda emas atau negeri 1000 pagoda. Kuil dan pagoda dibangun selama abad ke-12 dan 13 di bawah kekaisaran Pagan. Selama penyebaran Buddha Theravada di negara itu. Ini adalah jembatan apa? Dibangun tahun 1934 untuk menghubungkan wilayah Apa dan Sagaing. Di bawahnya mengalir sungai Irrawaddy yang terkenal. Gunung Hakabao-Raji merupakan gunung tertinggi di negara Myanmar, tingginya 5.881 mdpl. Payung Fatein. Nah, Myanmar terkenal akan produksi payungnya yang terkenal di dunia, yaitu payung Fatein, yang diproduksi di wilayah Fatein, Myanmar. Longyi adalah pakaian tradisional khas Myanmar. Longyi yang digunakan oleh laki-laki disebut paso dan untuk perempuan disebut hatamain. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma, yang merupakan penduduk asli. Lebihnya adalah suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Kegiatan ekonomi Myanmar yang pertama di bidang pertanian, menghasilkan padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Kemudian kehutanan, kemudian pertambangan, yang menghasilkan tembaga, timah, dan perak. Dan yang terakhir adalah bidang perkebunan. Setelah jalan-jalan dari Myanmar, ayo kita lanjutkan jalan-jalan kita ke negara Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina, berbatasan sebelah utara dengan Laos dan Thailand, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan sebelah barat dengan Thailand. Nama Kamboja berasal dari bahasa Prancis, yaitu Cambodge, yang berasal dari bahasa Khmer, Kampuche, yang artinya kelahiran Kambu.
Ibu kota dari Kamboja adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahan adalah kerajaan, kepala negaranya raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan yang resmi adalah bahasa Khmer dan Prancis. Lagu kebangsaan, Nokore. Mata uang, riel. Ini adalah bendera Kamboja. Bendera negara Kamboja adalah satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya, yaitu bentuk bangunan Angkor. Di sebelahnya adalah gambar Angkor Wat. Angkor Wat merupakan kuil Buddha kuno. Di pedalaman hutan Kamboja, di kota Siem Reap, ditemukan oleh petualang Prancis yang bernama Henry Manhot pada abad ke-19. Kuil ini dibangun oleh Raja Suryawarman II yang berkuasa dari tahun 1131 sampai 1150. Angkor menjadi situs warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 1992. Dataran besar Tong Sal terdapat di bagian tengah Kamboja. Nah, di sini ada sebuah danau yang dinamai Danau Tonle Sap, yang merupakan danau terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah Gunung Cardamom. Gunung Cardamom sangat terkenal di Kamboja dan merupakan gunung tertinggi di sana. Nah, lihat. Di samping ada gambar sampot yang merupakan kain khas. Kain khas Kamboja yang digunakan untuk membuat baju nasional Kamboja. Sampot dijahit menggunakan benang emas, sehingga harganya menjadi mahal. Mayoritas penduduk Kamboja adalah orang Khmer, sebagian lagi adalah orang Champa dan Tiongkok. Agama mayoritas penduduk di sana adalah Buddha. Kegiatan ekonomi di negara Kamboja meliputi pertanian yang menghasilkan padi dan karet, serta pertambangan yang menghasilkan biji besi, batu bara, dan tembaga. Ayo kita lanjutkan jalan-jalannya ke daerah Timor Leste. Timor Leste merupakan negara baru yang ada di kawasan Asia Tenggara. Walaupun saat ini belum tergabung dengan ASEAN, tapi kita bertetangga dengan Timor Leste. Bahkan sebelumnya, Timor Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Timor Leste sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Indonesia juga, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan Indonesia juga. Ibu kota dari Timor Leste adalah Dili. Sistem pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa yang digunakan Tetun dan Portugis sebagai bahasa resmi. Yang lainnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lagu kebangsaan Patria, mata uang dolar Amerika dan centavo. Dili merupakan ibu kota dari Timor Leste. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan, termasuk Dili. Penduduk Timor Leste adalah suku Timor, selebihnya suku Belu, Galo, Nambi, dan Tokode. Kegiatan ekonomi di negara Timor Leste yaitu yang pertama, pertanian yang menghasilkan padi, jagung, sayur, kentang, dan kacang-kacangan. Kedua, peternakan. Ketiga, pertambangan yang menghasilkan minyak bumi, emas, dan mangan. Keempat, perkebunan yang menghasilkan kayu cendana, kopi, cengkeh, lada, dan kelapa sawit. Keadaan ekonomi dari Timor Leste masih lemah karena kondisi politiknya yang belum stabil. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini mengenai kesamaan karakteristik geografis negara-negara ASEAN yaitu 1. Memiliki wilayah dataran rendah yang luas. 2. Memiliki banyak sungai. 3. Memiliki iklim tropis. 4. Memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan Sirkum Pasifik. Sekian jalan-jalan kita ke negara-negara tetangga Indonesia yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.